Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Imamat 25 ayat 23 sampai dengan 28 mengenai penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Tema perenungan kita di saat ini adalah tetap bekerja keras. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita naikkan puji dan syukur kehadiratnya yang Maha Kudus atas penyertaan dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Kita masih dapat berkumpul bersama keluarga, saudara-saudari yang kita kasihi, walaupun saat ini kita berada dalam pergumulan bersama, yaitu virus yang wabah, virus COVID-19. Meski kita harus rutin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tetapi kasih setia Tuhan masih tetap kita rasakan sampai saat ini. Kita masih tetap beraktivitas dan menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya dari kita ataupun orang tua kita, atau biasanya ibu-ibu, ketika dalam suatu keluarga mengalami kesusahan atau menginginkan sesuatu tetapi ekonominya tidak mencukupi, maka orang tua perempuan biasanya akan menggadaikan perhiasan atau emas di kantor pegadaian. Nah, dalam hal ini para ibu-ibu tidak kehabisan akal untuk mempertahankan perhiasan yang ia gadaikan supaya tidak dilelang dan menjadi hilang. Apalagi kalau perhiasan tersebut adalah pemberian dari orang yang terkasih atau orang yang dicintai, maka ibu tersebut harus berusaha dan bekerja keras mendapatkan uang untuk menyetor beberapa bulan sekali sampai ia dapat menembusnya dengan harga yang digadaikan. Berbicara mengenai kitab Imamat terdiri dari hukum-hukum dan peraturan-peraturan, tetapi sesungguhnya kitab ini merupakan sebagian dari riwayat besar yang mulai dari penciptaan langit serta bumi dan berakhir dengan kematian Musa. Secara garis besar, kitab Imamat melanjutkan riwayat dalam kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir dan mereka menyeberangi Laut Teberau di bawah pimpinan Musa dan mengembara di padang gurun hingga mereka tiba di Gunung Sinai. Ketika mereka berada di Gunung Sinai, disitulah Tuhan berfirman kepada Musa. Pada ayatnya yang ke-23 dan 24, Tuhan berfirman kepada orang Israel bahwa tanah jangan dijual mutlak, dan di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Kata mutlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai segenapnya atau segalanya dan seutuhnya.
Hal ini ditujukan kepada umat Israel bahwa Tuhanlah sang pemilik segalanya dan sumber kehidupan. Pada ayat yang ke-25, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Kemiskinan merupakan suatu alasan yang membuat seseorang, dalam hal ini orang Israel, tentunya ia akan menjual kepunyaannya, yaitu tanah. Dalam hal ini, biasanya seseorang kerabat akan hadir dan menjadi penolong terhadap kerabatnya. Ia akan membeli tanah yang dijual itu dan mengembalikannya kepada kerabatnya sebagai pemilik tanah. Apabila tidak mempunyai penebus, pada ayat yang ke-26 dan 27, jika tidak memiliki kerabat untuk menebus tanahnya dan beberapa waktu ke depan ia berhasil mengumpulkan dana yang cukup, dengan sendirinya ia dapat membeli kembali tanahnya dan memperhitungkan hasil tanah yang tersisa sampai tahun Yobel dan membayar orang itu dengan harga yang pantas. Tetapi pada ayatnya yang ke-28 dikatakan, jikalau ia tidak mampu mengembalikannya, jika orang itu tidak memiliki kerabat ataupun dana yang cukup untuk menebus tanah itu, maka tanah itu dengan sendirinya kembali kepadanya pada tahun Yobel. Dalam Imamat 25 ayat yang ke-13, dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanah yang ia jual itu, baik kepada kerabatnya atau orang lain, tanah itu akan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal semacam ini biasanya terjadi kepada kita sebagai umat manusia. Ketika misalnya kita ada dalam suatu pergumulan, dalam suatu kesusahan ataupun dalam kemiskinan, biasanya kita akan menjual sesuatu yang menjadi milik kita atau milik pusaka keluarga yang ada pada kita. Berbeda dengan konteks di atas yang telah kita bahas bersama, dalam konteks orang Israel, ketika mereka menjual tanah kepunyaan mereka pada tahun ke-50 atau tahun Yobel, orang yang telah menjual tanah tersebut dengan sendirinya tanahnya akan kembali menjadi milik kepunyaannya dan jelas tercantum dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah sesuatu yang telah kita jual atau kita gadaikan kepada orang lain akan kembali kepada kita? Jawabannya tidak. Untuk itu bagaimana kita mendapatkannya kembali? Tentunya kita sebagai manusia, demi menggapai sesuatu yang kita inginkan, kita harus bekerja keras dan membanting tulang. Atau dengan cara apa saja yang akan kita lakukan sehingga kita dapat mendapatkannya kembali apa yang kita jual. Atau sekarang ini mungkin tidak lagi membeli kembali barang yang dibilang bekas, tetapi akan mencari yang lain yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari apa yang kita dengarkan secara bersama-sama, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam mendapatkan sesuatu memang tidak mudah, harus ada kerja keras, keringat dan niat di dalamnya agar apa yang kita inginkan dapat terwujud. Jangan hanya kita berpangku tangan kepada orang lain dan menjadi beban untuk orang lain. Dan dalam khotbah ini kita menemukan pesan yang singkat dan sederhana, yaitu teruslah kita bekerja keras, jangan bermalas-malasan, berusaha dengan baik dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
Tah.